Tempat ayah dan bunda dan handai kawanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah mengapa nangis matamu engkau. Aduh mama, aduh papa, bekas seperti masuk di mata. Aduh mama, selaku Kepala Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, kami undang untuk naik ke atas panggung untuk memberi kata sambutan. Kepada Pak Dalhar, kami persilakan. Saya pakai dulu kalung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Yang terhormat Prof. Gunawan, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di sini juga hadir para senior-senior ini, ada Prof. Emir, kemudian ada Pak Junaidi, kemudian Pak Fakih, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Selamat datang di kampus Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kita berada di ruangan Plaza Quantum. Ini juga salah satu hasil rancangan dari alumni Universitas Indonesia, yaitu Pak Nur Zaman. Pak Nur Zaman, kita tepuk tangan juga dulu. Ruangannya agak terlalu besar ya Prof, dan tidak vernakular ya Prof. Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Gunawan ini kenapa kok menggunakan ruangan ini, begitu ya Prof ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin cerita sedikit flashback tentang yayasan. Kami di sini mewakili yayasan dalam hal ini. Yayasan Prof. Gunawan Cahyono diresmikan awal tahun ini, Prof. Tujuannya adalah untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan yang bergerak untuk memberikan ruang kepada arsitektur vernakular di Indonesia. Nah, setelah kita resmikan di awal tahun, kemudian ada satu kegiatan yang mengawali yayasan ini, yaitu kegiatan
anugerah Profesor Gunawan Cahyono Jelajah Umat. Nanti detailnya seperti apa, Prof. Gunawan nanti akan menjelaskan tentang itu. Tapi secara sederhana, kegiatan ini adalah memberikan penghargaan kepada mahasiswa S1 saat ini, dimulai dengan mahasiswa S1 yang membuat karya ilmiah, karya tulis ilmiah dengan topik arsitektur vernakular. Kegiatan ini sudah dimulai kira-kira 6 bulan yang lalu, ada serangkaian kegiatan, dan alhamdulillah diikuti oleh beberapa universitas di Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Dan kemudian sudah dilakukan penjurian dan hasilnya nanti akan kita saksikan bersama-sama pemberian anugerah itu kepada pemenang. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, dan kami terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu, kehadirannya dan support yang selama ini sudah diberikan kepada yayasan, dan terutama untuk kegiatan yang sudah berjalan ini. Sekali terima kasih. Tak lupa juga kami terima kasih pada Pak Dekan yang bisa hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga membesarkan hati kami untuk menjalankan yayasan ini dengan lebih baik, dan mudah-mudahan keberadaan yayasan ini memberi manfaat yang besar buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal saya? Yang saya hormati Prof. Gunawan dan Ibu, padahal kepada Pak Kemen. Tadi ada Prof. Emil, ada Prof. Emil di belakang. Ada calon profesor, bukan lagi Bu, kawan. Ya, hari ini sebut aja Bu. Kemudian ada Dr. Boha, dan tentu yang lain yang mungkin mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Saya sangat berdosa kalau hari ini saya tidak bisa datang, karena pada waktu peluncuran yayasan di awal tahun saya sudah tidak datang. Jadi ya kalau saya nggak datang kualat, tapi saya ya, walaupun tadi pagi saya baru turun dari Sentul, karena dari kemarin memimpin 5 raker yang ada di Sentul, dan hari ini tadi terpaksa mengajar karena waktu mengajarnya sudah banyak yang bolong-bolong. Tapi yang mohon izin kembali sama mahasiswa, saya harus datang di acara ini. Makanya jadi saya salah kostum. Kalau tadi malam di tengah-tengah saya memimpin rapat, saya sempat membaca, oh menarik juga ya ada bangunan suku Sasak. Oh menarik juga ya ada bangunan Sumatera Barat. Oh menarik juga ternyata ada rumah semut yang ada di Sorong dan sebagainya. Ngapain pengen dibaca itu? Bikin tahu sebenarnya vernakular itu apa, Bro? Karena saya sebenarnya termasuk yang orang yang mohon maaf nih Pak, walaupun salah usul tadi pinjem gaji kalau nggak pakai yang itu tadi. Iya, menjadi Abdul ini. Ya, Bro ya. Apa-apa. Mekan urahan jalanin aja. Jadi saya sebenarnya termasuk orang yang suka. Kebetulan saya dari Jawa, dari Jogja, ibu saya dari Kidul Plengkung Mijilan, nomor gangsal caket gitu, pakai caket itu apaan saya juga nggak tahu gitu ya, dekat lah situ. Jadi banyak falsafah atau banyak yang wes suruh ojo dolan jopo, jangan main di luar karena sudah nah itu sebenarnya Pak, saya senang mengartikan makna. Jadi bukan berarti segala macam, enggak, tapi maknanya sebenarnya apa? Pengen tahu maknanya. Misalnya jangan gunting kuku misalnya, itu sebenarnya suatu larangan, tapi kalau kita nggak ngerti maknanya jadi kayaknya kita terjebak dalam suatu. Nah ini termasuk juga yang vernakular tersebut. Tapi saya belum lebih dalam karena bukan bidang saya orang teknik mesin gitu ya. Lucu juga kenapa kok dapurnya modelnya kayak gini gitu ya. Kenapa asapnya larinya kemana kali ya, itu ada menarik kali ya Pak ya. Jadi ya, mudah-mudahan saya nggak salah menerjemahkan yang vernakular tersebut. Ternyata banyak hal-hal yang memang itu merupakan value dari masing-masing daerah yang diangkat dalam suatu bentuk bangunan atau dalam bentuk segala macam lah, kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah.
Nah, selamat tentunya kepada Prof. Gunawan. Arsitektur FTW itu selalu beda dari yang lain-lain. Jadi ya belum yang lain belum ada award gitu ya. Nah, sekarang sudah ada award Gunawan Cahyono. Jadi ya luar biasa menurut saya, dan ini menurut saya suatu langkah yang perlu dicontoh dan disyukuri. Bagaimana kita, kalau saya mau dihargai maka saya harus mau juga menghargai orang lain terlebih dahulu. Jadi menurut saya dengan award ini tentunya apresiasi, tentunya apresiasi Prof. Gunawan untuk mau mendoronglah supaya ilmu atau budaya ini itu bisa tumbuh dengan lebih baik lagi, dan termasuk juga Pak Gunawan, Pak Dalhar tentunya yang mensupport. Mudah-mudahan kalau hari ini yang hadir ini 1.000, nanti tahun depan bisa hadir 5.000 ya. Kemudian bisa tempatnya mungkin akan lebih indah lagi dari ini. Saya sebenarnya malah kepingin FTW itu harus sudah punya ada Nobel semacam Nobel di FTW itu, sebenarnya saya kepingin. Tapi bagaimana memulainya saya nggak ngerti ya. Tapi mudah-mudahan dengan Pak Prof. Gunawan yang ngomong mengangkat budaya lokal atau value lokal ini, nanti mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang Nobel Indonesia lah atau segala macam kali ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, apalagi ya. Terima kasih saya diundang, saya terima kasih saya bisa dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Terserah sebagai Henry atau sebagai dekan FTW, artinya yang penting saya sudah hadir di sini sebagai warga Fakultas Teknik Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Itu saja yang bisa sampaikan. Bila topik balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kan ya, judulnya adalah damai bersama. Jadi kalau saya memainkan lagu itu rasanya ini kita damai di hati kita, damai di mana saja kita berada dan sebagainya. Jadi boleh ya?
dunia. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi Kami undang untuk naik ke atas panggung untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Profesor Gunawan kami persilakan. Pertama tentu Pak Dekan, Pak Henry, yang atas izinnya kita bertemu di ruangan ini. Saya anggap bahwa ini sebuah anugerah sudah, dan rekan-rekan saya, kemudian di situ ada senior saya yang sebetulnya menginspirasi saya untuk banyak belajar tentang arsitektur yang ada di Indonesia. Beliau sebetulnya adalah pioner. Kemudian ada Pak Alwi yang bersedia hadir, yang akan bergabung dengan Universitas Indonesia, jadi calon mahasiswa doktoral. Kemudian ada Pak Nur Fakih dan ada teman-teman dari profesi juga, ya. Kemudian Profesor Emir, calon profesor, ini semua saya tidak bisa sebut satu persatu. Kemudian ada juri Pak Toga yang nanti akan menjelaskan perjalanan penjurian. Ibu-ibu dan bapak, rekan-rekan yang saya hormati, vernacular itu memang banyak yang bertanya, dan mereka kadang-kadang kabur apa sih bedanya vernacular dan Nusantara, macam-macam arsitektur. Yang jelas dia ada induknya, karena itu dari kaum Buddha. Buddha tentu ada yang membudaki tadinya. Lalu termasuk saya ambil ruangan ini tanpa bayar sewa itu karena ada induknya. Ya, ini saat ini dikomandoi Pak Henry, kebetulan ya. Nanti ya kami bersyukur bahwa diizinkan memakai ruangan ini. Ada cerita tadinya saya minta panitia mencari yang agak regular. Ini terus terang cukup mewah. Yang tadinya mau di ruang auditorium FT itu lebih regular. Tapi ini lumayan, artinya sudah mulai picturesque. Kalau picturesque yang hanya yang pernah belajar di Inggris yang lebih mengerti itu. Ya kalau kita lihat lukisan itu tidak akan persis seperti yang kita foto ya, atau kenyataannya. Jadi dia sudah agak kabur sedikit, kayak ini sudah pernah dipakai ya. Sepatu yang saya pakai saat ini agak picturesque. Kalau sepatu baru enggak. Sepatu baru itu mengkilap, jauh dari picturesque. Mereka itu bisa begitu, agak ke situ, karena mereka kaum itulah yang membangkitkan sebuah kegiatan yang kemudian terpisah antara yang elit yang tadinya menjadi induk semangnya. Kemudian mereka memperkaya, mengembangkan macam-macam keahlian, termasuk menganyam, lalu bertukang, ya. Yang lebih bebas sedikit, belum jadi kaum elit itu jadi arsitek. Dan itu yang kemudian disebut servile art. Art itu di zaman Romawi itu teknik juga. Lalu buat yang memimpin itu elit, itu mereka kembangkan yang disebut liberal art. Mereka itu liberal. Nah tadi yang disampaikan oleh Hapsari temannya,
itu dari Maluku saya tanya, dan NTT. Kalau kita sempat menikmati musik yang disebut soul itu dari New Orleans, itu cerita-cerita Buddha itu. Pada saat mereka ada waktu senggang, mengekspresikan, ya, menyatakan isi hatinya. Tadi ada kerinduan terhadap kampung halaman, ada macam-macam. Jadi dari situ tuh penyampaian suara, kerinduan segala macam ini mewarnai kelakuan yang kemudian kita anggap menaikkan. Tapi lalu menjadi mainstream, soul, lalu kemudian membangkitkan jazz, macam itu malah menjadi mainstream. Jadi jeans itu juga dulu dipakai oleh kaum yang lebih rendah, pengembala sapi misalnya, gitu ya. Tapi lama-lama jadi mainstream. Sama. Semoga suatu saat nanti pelajaran tentang yang benar, kaum yang tertindas itu suatu saat bisa menjadi mainstream. Masalahnya adalah tidak dapat klien yang mampu membayar kalau vernacular itu gitu. Tapi apakah kita kaum cendekia yang ada di sempat menikmati pendidikan tinggi di sebuah kampus universitas itu tidak peduli pada mereka? Inilah karena selama ini yang berbau vernacular itu tidak mendapat perhatian yang besar dari mahasiswa. Ya. Pada saat saya kembali itu saya memberi mata kuliah pilihan yang disebut Art Center Ethnic. Ya. Itu tujuannya untuk mempelajari yang ada di suku-suku yang ada di Indonesia. Etnik itu suku bangsa. Gitu ya. Tapi karena saat itu syaratnya berbahasa Inggris. Karena Art Center Ethnic itu satu-satunya yang bisa dijual untuk orang lain mau belajar di sini. Kalau untuk teknologi semacam mungkin mereka pikir yang belajar teknologi itu ke Indonesia misalnya. Tapi kalau belajar yang terkait dengan etnik, mereka mungkin mau. Akibatnya mahasiswa sedikit sekali. Nah sekarang Pak Toka yang menyambung tongkat, membebaskan dari bahasa Inggris ya Pak, lebih banyak yang mau belajar. Jangan lupa bahwa Indonesia itu terdiri dari begitu banyak suku bangsa yang sangat sedikit dikaji. Nah, lalu saya punya gagasan bahwa kenapa enggak kita mendorong lebih banyak yang nanti mengkaji itu. Makanya saya membangun dan dengan teman-teman saya yang lain sebuah yayasan. Tadinya ini sebetulnya nggak gitu enak ya pakai Profesor Gunawan Sayono. Tapi ini salah satu pendiri, dia bilang Pak ini harus pakai nama Bapak baru bisa jual. Sekarang semua jualan, susahnya itu ya, semuanya bisnis. Sekolah kalau tidak bermodalkan bisnis nggak akan jalan. Ya. Untuk sustain itu mesti gitu. Dan kita semua sekarang investor. Lama-lama kita jadi vernacular, dibudaki oleh investor. Itu yang saya khawatirkan. Demi investor, semua harus cepat. Izin harus cepat. Kalau perlu izin membangun bangunan dihapus. Itu yang sekarang sedang jadi wacana. Ya. Pertanyaan saya pada mereka-mereka ini, sebelum sempat saya ketemu dengan menteri itu, mengapa sih semua masih cepat? Mengapa kita tahu surga itu lebih indah dari dunia? Gak ada yang mau cepat-cepat daftar bahwa saya mau lebih cepat ke surga. Saya nggak ngerti. Dan saya tidak punya jawaban. Dan saya pikir itu perlu kita pikirkan. Kalau sampai semua investor mendikte jalannya pembangunan, termasuk pemodal, itu kan investor itu dari luar. Campur tangan atas kebijakan kita sebenarnya sudah buta. Kita ini sudah jadi vernacular.
Nah, vernacular tapi yang kita ajarkan di sekolah mainstream itu adalah atas standar mereka. Bisa nggak kita balik dari standar? Terutama UI telah menghasilkan sebuah standar yang diakui oleh seluruh dunia pendidikan, UI Green Metric. Setelah Oxford University mau ikuti standar UI Green Metric, saya bilang ke Prof. Billy bahwa kita ini sekarang sudah jadi standar, ya, karena yang dianggap sangat tinggi Oxford itu mau ikuti ini. Dunia ini mengajar standar. Amerika itu tidak ingin 5G itu standarnya ditentukan oleh Cina. Maka mati-matian membentuk Huawei. Nggak mungkin dia bisa membentuk. Nanti standar akan bergeser. Dan kita sudah bisa. Tapi begini, yayasan itu didirikan Januari yang lalu ya. Lalu harus ada hasilnya. Nggak bisa berdiri terus tidur. Sudah dilahirkan dan belajar jalan. Nah, mulai berdiri, sudah bisa berdiri, dia harus melangkah ya. Ini langkah pertama ya. Hanya bisa memberi penghargaan kepada yang mampu mengemas sebuah tulisan atas penjelajahannya terhadap sebuah topik yang terkait dengan vernacular. Kami memberi kesempatan untuk menjelajahi Indonesia ini. UMA. Tentu banyak yang bertanya tentang UMA itu apa. Ya, UMA itu adalah sebenarnya kampung halaman juga. Ya, hunian, ya estate. Mengelola UMA itu adalah mengelola eko. Eko itu oikos. Ya. Bahasa Yunani itu sebenarnya padannya jadi UMA. Di Austronesia, Indonesia ini, UMA itu bosnya adalah wanita. Yang pria itu ada di lumbung. Mereka gelap. Jadi kekuasaan ada di sini. Ini mendapat tantangan. Belakangan orang lupa. Nah, kesempatan itu kami berikan. Ternyata saya dengar desas-desus belum tentu benar bahwa sedikit yang mau ajukan ini takut menjelajahi UMA, takut masuk ke pelosok-pelosok yang kan kita tahu bahwa ke pelosok yang paling susah bagi orang kota adalah memakai WC. Sana nggak ada yang namanya WC, ada jaman, mungkin ada lubang untuk ini ada perubahan kebiasaan. Tapi tujuan kami yang mendirikan yayasan ini beserta Pak Dahar yang memberanikan diri, menawarkan diri untuk jadi ketua pengurus. Dan kenapa pendiriannya ada di rumah? Lebih baik memang ada tempat intelektual home-nya gitu, ya. Supaya itu nanti bisa berlanjut. Yayasan ini didirikan tidak untuk cepat mati untuk ya. Dia baru bayi yang baru lahir, dia masih akan tumbuh. Mudah-mudahan tahun depan kami akan mengembangkan sedikit, selain memberi penghargaan bagi menjelajah UMA, juga mau menjangkau proposal research ya, dalam batas tertentu bagi yang minatnya ke sektor vernacular ini. Jadi inilah ya tujuan kami kepada nanti yang namanya Anissa, kalau nggak salah, yang mendapat penghargaan ini. Tidak usah terlalu khawatir untuk meringankan langkah kamu ke daerah-daerah itu. Ya, kamu pasti menimba lebih banyak, dan kali salah satu yang menimba ini menjadi hebat, jadi superstar sekarang itu adalah yang mendesain gedung ini, Yori Antar.
Yuriantoro dulu sempat saya tegur, kenapa kamu selalu hanya ke Jepang, kemana-mana, nggak lihat Indonesia? Begitu dia lihat Indonesia, bisa dia meyakinkan kliennya sekarang jadi bintang yang terkait dengan Nusantara. Nah, ini Nusantara itu kan kawasannya. Kalau vernacular kan sifat, jadi berbeda. Ada bangunan-bangunan vernacular ada di Nusantara ini, tapi Nusantara tidak terbatas Indonesia. Malaysia juga mengklaim dia itu Nusantara. Filipina juga mengklaim dia Nusantara. Yang saya sasarkan saat ini adalah Indonesia dulu. Nanti Nusantara ada belakangan. Begitu juga tradisi dan vernacular, banyak yang suka mencampur adukkan. Vernacular bisa kalau berlanjut ditiru terus, digandakan bagi generasi berikut, dia akan jadi tradisi kan. Tapi yang tradisional suatu saat menjadi high style, dia lepaskan diri dari vernacular, tidak lagi vernacular. Prof. Henry sekarang sudah tidak vernacular, dia sudah close, ya, lepaskan diri dari itu. Padahal tidak lagi vernacular, saya juga tidak lagi vernacular. Tapi pakaian yang saya pakai sekarang ini dibikin oleh kaum vernacular, ya. Jadi itulah anyaman dan macam. Nanti sebuah kenang-kenangan buat penerima itu adalah yang dari anyaman, ya. Semacam trofi, tapi trofinya berbeda. Anyaman vernacular kan mulai dengan V. V itu juga victory. Ya. Lalu kalau dibalik V itu jadi A. Nah di sini saya hanya memberi gagasan, kemudian anak saya yang juga dosen di sini yang membuat. Ya. Hari itu barangkali dia pernah mengajar Anissa juga, saya nggak tahu apa ya. Jadi dia menafsirkan itu. Jadi ada dua V menjadi A. Asal itu tapi A-nya itu lubang. Lubang, kalau kita menuju lubang itu kita nggak tahu akhirnya akan kemana. Itu terus. Jadi hari depan itu tidak ada batasnya. Jadi di situ dia berpijak dengan yang cukup rapuh karena di ujung, ya, ujung itu dia rapuh. Vernacular juga vulnerable. Dalam bahasa Inggris, vulnerable, rapuh. Tapi dia itu adalah kaum yang serabut, bukan yang pohon yang punya akar. Bidang ilmu juga gitu, nggak semuanya ada akar, ada yang serabut, rhizome. Jadi mudah-mudahan nanti dengan menteri baru dia memahami hal itu. Jadi ilmu kita akan berkembang dengan cara berbeda. Nah ini yang diharapkan. Jadi grassroots itu barangkali berkembang lebih cepat dan lebih tahan, lebih sustain, istilah sekarang. Jadi semoga ini kami menghimbau bagi rekan-rekan yang bahwa yayasan itu memang terbatas. Apa yang bisa kami lakukan dalam keterbatasan itu kami lakukan. Tapi tentu kami perlu mempertanggungjawabkan pada mereka yang telah menyumbang kepada yayasan ini untuk melakukan sesuatu. Nah ini adalah pertanggungjawab umum, keumum yang telah menyumbang, adalah langkah awal yang ditapaki oleh bayi yang baru lahir belum lama ini. Perjalanan masih jauh, langkah-langkah selanjutnya masih akan dilakukan, dan semoga ini bukan yang terakhir. Ini adalah awal dari sebuah anugerah yang saya berikan. Dan saya perlu sampaikan, anugerah berikut belum tentu harus dengan nama Gunawan lagi. Anugerah bisa saja misalnya Ari Mohtar Peju, dia mau memberi anugerah kepada yang teknologi yang lain. Bisa sampaikan pada yayasan, yayasan mungkin lebih berpengalaman
mencarikan juri, mencarikan sebuah proses yang transparan, yang adil untuk itu. Jadi tidak membatasi diri pada nama Gunawan Cahyono. Ini semua awalnya sebenarnya sudah masuk notaris dan masyarakat susah dihapus. Tapi anugerahnya sendiri bisa saja, saya kira siapa yang mau memberi ini bisa, lalu kami akan tampung. Tapi jalan yayasan yang titik beratnya ke arsitektur vernacular tetap akan dijalankan. Ya. Nah, jadi ada menambah semarak, dan kalau memang FT selalu mendukung, itu akan berada di sini ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Profesor Gunawan Cahyono untuk karya tulis ilmiah terbaik dengan subjek arsitektur vernacular yang menghasilkan 1 pemenang dan 4 partisipan yang mengumpulkan karya tulisnya. Kepada Anissa Nurhilmia Adanti selaku pemenang dan Ahdan Haidi selaku partisipan diharapkan untuk maju ke atas panggung. Penghargaan pertama diberikan kepada Anissa Nurhilmia Adanti selaku pemenang. Ini yang tadi saya maksudkan, kalau ini seperti A, ini seperti B, lalu A-nya itu ada lubang yang terus dan yang A, dan dia itu terpilih-pilih dia sudah lagi yang tadi saya sebut vulnerable. Selanjutnya terdapat foto bersama partisipan Ahdan Haidi dan pemberian penghargaan. Oh, yang mewakili partisipan kan. Jadi jangan bosan-bosan. Terima kasih kepada para partisipan. Selanjutnya kalau tanpa dukungan top kapten, saya tidak akan terjadi lagi. kepada Ahdan Haidi, boleh naik lagi ke atas panggung.
tiga juri yang pada waktu itu melakukan penilaian atas karya tulis yang masuk untuk kami nilai. Jadi ada 3 juri dan dari 5 karya tulis yang kami terima setelah kami melakukan penilaian teliti, 3 di antara 5 karya tulis itu kami anggap tidak masuk dalam kategori vernacular architecture. Jadi tinggal 2 yang kami lihat dan kami nilai. Dari keduanya itu yang ada penilaian yang sangat berbeda antara yang pertama dan yang kedua. Dari hasil diskusi kami di antara para juri, kami kemudian memberikan keputusan bahwa yang akan kami berikan juara adalah hanya 1, yaitu yang mendapat nilai paling tinggi. Jadi nilai yang pertama yang paling tinggi sama yang kedua itu cukup jauh, sehingga kami memutuskan untuk memberikan 1 nilai untuk juara. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, khususnya kepada yang menjadi juara tentang penilaian kami. Di sini sudah ada tulisan yang ingin saya bacakan secara cepat saja. Jadi sebagai pemenang pertama antara lain, penulis menggunakan data primer, data yang diambil dari sumber asli berupa wawancara, observasi, dan kejadian sebagai data utama dalam bahasan tulisannya dan data sekunder sebagai data pendukung. Yang kedua, kami menilai bahwa mampu memahami konteks topik dengan baik dan menjelaskan budaya bermukim tradisional, suatu hal yang kami nilai kuat. Yang ketiga, penggunaan kata, istilah, dan pemahaman baru dalam menyampaikan temuannya, jadi temuan yang ditemui oleh peneliti ini, sehingga memperkaya pembenaran kata dalam penulisan karya tulis arsitektur vernakular. Yang keempat, sistematika penulisan runut dan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan referensi yang cukup. Jadi ada pendahuluan, ada studi pustaka, dan ada studi kasus. Yang kelima, pembahasan fokus pada kata kunci yang digunakan, yaitu sistem kepercayaan, tabu, pola permukiman vernakular, tabu yang berhubungan dengan ruang di dalam rumah dan pada permukiman. Yang keenam, pemaparan jelas melalui teks, gambar, dan foto. Dan yang terakhir adalah yang paling menarik, topik ini belum pernah dibahas sebelumnya. Ini merupakan kontribusi yang bagus untuk arsitektur vernakular dan topik ini dapat dikembangkan sebagai landasan untuk pengetahuan permukiman pedesaan. Saya ucapkan selamat bagi pemenang pertama. Ya cuma pertama sih, cuma satu-satunya juara. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Jurinya sebenarnya ada 3, hanya berhalangan hadir. Yang bisa hadir itu hanya Dr. Togda Panjaitan. Satu lagi adalah Pak Purnama Salura dari Parayangan. Kemudian Ibu Himasari Hanan dari ITB. Dan beliau berdua berhalangan hadir. Kami ingin jurinya itu nanti berlanjut, barangkali tidak menjuri untuk jelajah umat, tapi yang lain. Pak Toga nanti semoga masih jangan bosan, karena ini kan akan di-expand gitu ya kegiatannya. Ya.
Saya menyatakan banyak terima kasih atas sediaan Pak Toga sebagai juri. Ini yang bisa kami berikan. Baiklah, kami panggilkan kembali Anissa dan Ahdan untuk sesi foto bersama Dewan Juri dan Prof. Gunawan Cahyono tentunya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak Gunawan Cahyono selaku pendiri Yayasan Profesor Gunawan Cahyono. Yang terhormat kepada Bapak Dekan FT UI. Kemudian untuk yang terhormat Bapak Dalhan Susanto dan Bapak Toga selaku juri serta Bu Evawan Elisa selaku pembimbing skripsi saya. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya di Pulau Serang, tepatnya di Dusun Rohua, dengan judul Pengaruh Sistem Kepercayaan dalam Pembentukan Pemukiman Vernakular. Hal yang mendasari saya untuk mengambil topik ini yaitu perjalanan saya selama sebulan menuju Dusun Rohua di Pulau Serang, di mana kalimat "Seng boleh duduk di sana pamali" atau tabu menjadi kalimat yang sering saya dengar dari ketua adat suku Noaulu Dusun Rohua. Dari sini, tabu seperti mengisyaratkan bahwa tabu seperti menentukan kebutuhan ruang suatu kawasan. Dan akhirnya juga terkesan bahwa tabu menciptakan batasan secara tidak langsung. Sehingga muncullah rumusan masalah di mana yaitu apakah sistem kepercayaan memiliki pengaruh yang kuat pada kehidupan masyarakat tradisional, serta apa peran tabu terkait sistem kepercayaan terhadap pembentukan permukiman, kemudian apa indikasi serta efek tabu dalam ruang spasial di permukimannya. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengkaji bagaimana tabu berperan dalam menciptakan dan mempengaruhi pola pemukiman vernakular. Untuk teori yang dibahas yaitu terkait dengan terkait tentang permukiman vernakular, kemudian sistem kepercayaan serta tabu dan bagaimana hal tersebut akhirnya mempengaruhi ruangnya. Nah, permukiman vernakular sendiri merupakan karya arsitektur yang dihasilkan oleh masyarakat, keahlian masyarakat yang mendiami tempat suatu tempat. Nah, adanya dua faktor yang mempengaruhi pembentukan permukiman vernakular, yaitu physical faktor dan sosiokultural faktor. Sistem kepercayaan menjadi salah satu bentuk dari sosiokultural faktor yang akhirnya menjadi dasar dalam membentuk ruang di permukimannya. Tabu menjadi bentuk dari sistem kepercayaan yang dimana berkaitan erat dengan hal-hal yang dianggap sakral atau kemurafan yang kemudian dijadikan guideline bagi masyarakat dalam membentuk permukimannya. Di sini dikatakan bahwa sistem kepercayaan akhirnya menciptakan sebuah ruang sosial yang menurut Watterson bahwa untuk terciptanya ruang sosial diperlukannya sebuah makna, di mana makna pada ruang tersebut dapat dihadirkan melalui pengaturan posisi objek serta gerak individu dalam ruangnya. Nah, kemudian salah satu pendukung makna tersebut adalah adanya posisi atau klasifikasi, di mana klasifikasi merupakan pengelompokan sesuatu hal yang saling berkaitan dan seringnya yang saling berkaitan. Nah, seperti halnya misalnya terkait dengan ruang serta user itu sendiri.
Nah, untuk dari dusun Rohua sendiri, di mana dia menganut prinsip beragama terhadap roh leluhur, adanya dua elemen penting yaitu yang dipercaya yaitu namanya Upupunatama dan Oyang. Upupunatama merupakan Tuhan bagi masyarakat suku Nuaulu, sementara Oyang merupakan perantara masyarakat dengan Tuhannya. Dan yang bisa berkomunikasi dengan Oyang hanyalah ketua adat. Nah, tabu yang berasal dari leluhur akan berpengaruh erat terhadap peran dari masing-masing masyarakatnya, serta dapat diindikasikan melalui rumah-rumah adat yang ada di suku Nuaulu, yaitu Rumah Onate, atau kita bisa disebut sebagai rumah adat utamanya, kemudian Rumah Kapitan sebagai rumah adat pemimpin perang, dan Rumah Posune sebagai tempat pengasingan wanita ketika sedang menstruasi. Jika dilihat dari permukimannya, setelah melakukan mapping, dapat terlihat bahwa area sakral, yaitu area yang diisi oleh rumah-rumah adat seperti Rumah Onate dan Rumah Kapitan, berada di area dekat dengan gunung yang menjadi area suci bagi mereka. Sementara untuk Rumah Posune yang dijadikan sebagai tempat pengasingan wanita berada di area dekat laut, di mana mereka menganggap laut sebagai area yang kotor. Di sini terlihat bahwa kedua area tersebut, yaitu area sakral dan area kotor, masing-masing berada di ujung-ujung permukiman. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada area sakral adanya akses khusus berupa jalan kecil, tempat akses bagi masyarakat untuk menuju rumah adat tersebut. Namun beda halnya dengan Rumah Posune yang berada di area kotor, dia tidak memiliki akses yang khusus. Nah, terlihat juga bahwa antara area sakral dan area kotor tidak bisa saling berdekatan, sehingga muncullah area hunian sebagai area netral yang dihuni oleh permukiman masyarakatnya. Nah, setelah itu masuk ke area Rumah Onate, tabu juga terdapat pada area Rumah Onate, di mana adanya pohon merah atau bisa disebut sebagai dengan Ka'bah di tengah lapangan depan area Rumah Onate. Nah, munculnya sebuah tabu dilarang untuk menginjak area lapangan tersebut dikarenakan akan menimbulkan kebotakan bagi yang menginjak area tersebut. Dari sini kita bisa lihat bahwa adanya munculnya batas-batas ruang, yaitu berupa jalan setapak kecil yang akhirnya mengidentifikasikan secara jelas bagaimana lapangan yang berisikan tanaman merah tersebut. Kemudian sejatinya bahwa banyak lapangan di area dusun yang dijadikan sebagai tempat bermain oleh anak-anak, namun karena adanya tabu pada area ini membuat anak-anak tidak dapat ataupun masyarakat tidak dapat menggunakan sembarangan area lapangan tersebut, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa akhirnya tabu menjadi sebuah batasan. Kemudian bukan hanya juga mempengaruhi area sakral dan area kotor, tapi area netral, yaitu area hunian, juga terkena dampak oleh sebuah tabu, yaitu di mana bahwa masyarakat tidak boleh memasukkan sumber-sumber energi dari luar ke dalam dusun, seperti halnya air ataupun cahaya. Nah, efek yang ditimbulkan yaitu ketua adat akan terkena berbagai macam penyakit. Dari sini kita bisa tahu bahwa adanya batasan-batasan, namun batasan tersebut tidak membuat masyarakat tetap berdiam diri, tapi mereka tetap mengeksplorasi kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga memunculkan tempat-tempat seperti mata air yang bisa mereka gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, dari sini akhirnya bisa dikatakan bahwa juga tabu mendekatkan masyarakat untuk memunculkan fungsi ruang baru. Kemudian juga tabu berkaitan erat dengan ruang publik dan domestik pada masyarakat suku Nuaulu, di mana pada area permukiman untuk laki-laki itu dianggap memiliki tingkat kesucian yang lebih tinggi dibandingkan seorang wanita. Nah, akhirnya laki-laki lebih banyak mendominasi area hutan, di mana yang menjadikan area suci, sementara
wanita lebih sering berada di permukiman dan lebih sering membentuk ruang yang secara komunal. Nah, ini untuk rumah bosune, yaitu yang berada di area kotor, di mana menjadi ruang domestik bagi wanita. Karena munculnya tabu bagi mereka untuk berkeliaran, apalagi jika dilihat oleh laki-laki, di mana laki-laki akan mendapatkan penyakit kudis apabila melihat wanita yang sedang menstruasi. Dan apabila wanita berkeliaran dalam dusun juga menimbulkan kesialan bagi masyarakatnya. Sehingga dapat terlihat dari pemetaan kampungnya bahwa area Posune berada di area laut seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dan adanya leveling sebagai batas antara hunian dengan area kotor, yaitu rumah Posune. Tabu tersebut juga akhirnya mempengaruhi tata letak interior ruangnya, di mana akses pada rumah Posune berada di bagian tengah, memisahkan area tidur dengan area memasak, yang akhirnya membuat laki-laki tidak dapat melihat secara langsung ke dalam area tersebut, untuk menghindari munculnya tabu yang dimana laki-laki dapat terkena kudis apabila melihat wanita yang sedang menstruasi. Terkait peran gender juga pada Numa Onate memunculkan adanya batasan ruang antara laki-laki dan wanita, di mana laki-laki dapat menempati area manapun pada Numa Onate, sementara wanita hanya dapat menempati area pada bagian belakang dan tidak boleh melewati para-para atau akan menimbulkan sebuah kebotakan. Nah, indikasi tabu dapat dilihat dari adanya tingkat leveling antara antara area bagi laki-laki dengan area bagi wanitanya. Dari pemetaan dapat dilihat bahwa area tabu semestinya berkaitan dengan area sakral dan area kotor. Nah, kedua area tersebut yang tidak dapat saling berdekatan menimbulkan area baru, yaitu area netral yang merupakan area hunian bagi masyarakat suku Nuaulu. Tabu sejatinya bisa memperkuat dan memperkaya ciri khas dari masyarakat suku Nuaulu Dusun Rohua yang dapat diperkuat melalui adanya oposisi spasial pada ruangnya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Anissa atas pemaparannya. Sekali lagi selamat kepada Anissa yang menjadi pemenang dalam karya tulis Yayasan Profesor Gunawan Cahyono dan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 15 juta rupiah yang akan digunakan untuk jelajah umat. Dengan ini berakhir pula acara Anugerah Profesor Gunawan Cahyono untuk Jelajah Umat 2019. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme dari hadirin sekalian yang berbahagia. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang acara pada hari ini, kami persilakan hadirin sekalian untuk dapat naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama.